Idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan takhallafat dununu murabbihi wa khabal mu'ammilu wa musal ladzi rabbahu jibrilu kafiru wa musal ladzi rabbahu fir'aunu mursalu. Ada sebagian ba'duhum mengarang syair idal mar'ulam yukhlaq sya'idan takhallafat dununa murabbihi wa khoba. Bila mana ada seseorang diciptakan oleh Allah dia ahli neraka, maka maka semua praduga prediksi apa yang diharapkannya itu akan sia-sia kalau udah ditentukan oleh Allah ahli neraka. Contohnya Musa, ada Musa dua, Musa yang diasuh oleh Fir'aun dengan Musa yang diasuh oleh Jibril. Lah Musa yang diasuh oleh Jibril itu udah ditentukan dia saki, orang yang celaka. Walaupun dididik oleh seorang malaikat ya tetap dia celaka. Fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa yang dididik oleh malaikat Jibril itu jadi orang kafir. Fa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Sedangkan Fir'aun, Musa yang dididik oleh Raja Fir'aun itu malahan jadi utusan. Itu andai saja tidak ada ketentuan, ya pantas-pantas secara logika kan dididik oleh seorang yang mengaku Tuhan gitu tuh. Ya udah gimana caranya? Lah ini dididik oleh seorang malaikat, pantas-pantasnya kan jadi orang hebat, orang yang beriman, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kebalik ya. Jadi waqad yasarallahu subhanahu wa ta'ala kula minas sa'id wa sa'id. Jadi masing-masing kalau dia udah ditentukan oleh Allah sa'id, ahli surga, ya udah dipermudah jalan menuju surga. Allah tentukan dia saki, orang yang celaka, Allah permudah dia menuju ahli neraka. Allah ditentukan dia jadi orang kaya, dikasih jalan menuju kaya. Dia ditentukan oleh Allah jadi orang miskin, orang fakir, ya udah dikasih jalan. Ia jadi orang fakir. Jalannya tuh mudah untuk menuju kefakirannya gitu, kefakirannya. Bisa dengan apa? Malas, bisa dengan macam-macam lah pokoknya. Iya. Ya, dijadikan orang kaya ada jalannya. Ya, jadi kulan min sa'id kullima khuliqalah. Jadi fayasar sa'id bi fadli lil iman. Ada orang yang ahli surga, ya, akhirnya dikasih anugerah oleh Allah jadi orang yang beriman. Dia ahli taat, akhirnya masuklah surga. Dia ditentukan oleh Allah jadi orang celaka. Dengan keadilannya ditanamkan dalam hatinya kekufuran. Lalu dengan kekufuran itu dia melakukan berbagai dia menggiringlah semuanya ke neraka. Itu tuh. Sebab firman Allah fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil husna. Orang yang dikasih oleh Allah keimanan, ketakwaan dan membenarkan akan ajaran-ajaran agama, udah dipermudah. Fanuyassiruhu lil yusra, maka akan dipermudah kepada jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fa amma orang yang bakhil merasa dirinya kaya tidak membutuhkan yang lain bahkan Allah, wa kadzdzaba bil husna mendustakan tentang ajaran agama, fa nuyassiruhu lil usra, saya permudah dia kepada kesulitan. Ya artinya apa ya? Kesulitan itu menuju ke neraka. Makanya untuk menuju ke surganya ya nggak bisa. Jadi ya sulit aja udah. Dia akhirnya ya menjurusnya ke neraka. Beda orang yang suka memberi, bertakwa, sedekah husna itu. Nah, Imam Muslim, Jabir, Anas Surqa bin Malik berkesan tanya Rasulullah, coba terangkan kepadaku tentang agama kami. Seakan-akan kita kan diciptakan saat ini. Sebelum kita ada, kita kan udah tidak ingat. Katanya kita ada di alam arwah gitu tuh, di alam rahim, ada di alam arwah. Udah tidak ingat sama sekali. Jadi seakan-akan kita diciptakan ya saat ini.
Lalu kita disuruh beramal. Lah amal kita apakah menjalankan yang udah lewat, udah ketentuan di sana atau untuk ke depan kita. Penentuan nasib kita ke depan, amal kita itu yang kita jalankan sekarang itu cuma untuk membuktikan tentang azali yang udah ditetapkan oleh Allah atau untuk penentuan nasib kita ke depan amal kita saat ini. Kata apa jawaban Nabi? Fima jafat bil aklam, apa yang kamu lakukan saat ini adalah pembuktian apa yang telah ditentukan oleh Allah waktu zaman azali. Lalu fabima amal, kalau seperti itu untuk apa kita amal itu? Sedangkan ketentuannya udah dijadi. Kita ahli surga. Akhirnya dijawab Rasul, malu fakullun muyasyarun lima khuliqalah. Udah kamu beramal, semuanya akan digiring kepada kemana dia diciptakan. Kalau diciptakannya untuk ahli surga, ya udah kamu itu akan dipermudah untuk jalan-jalan ke arah surga. Tapi kalau diciptakan ke neraka akan dipermudah jalan menuju ke neraka gitu. Nah, wa ma qauluhu ta'ala kullu yaumin fi sya'an. Lah ada lagi seakan-akan bertentangan dua ayat. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu dalam kondisi. Fal mar'u jadi fal murad asyu'un la arti kondisi di sini kondisi yang pembuktian zaman azali, bukan baru, bukan terjadi, bukan awal gitu tuh. Zakara sahibul kasaf anu jalalah pernah askala alayya qalu ta'ala, saya muskil tentang ayat kulayyamin sya'an masoha anal qalam jafat. Dalam satu sisi ayat mengatakan kulayyamin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari dalam satu kondisi, artinya selalu melakukan bertindak sesuatu. Seakan-akan kesannya baru, tapi dalam satu sisi lagi bahwa semuanya udah ada zaman azali. Itu seakan bertentangan. Bimakan nak ilayya maqim. Faqala Husain huwa syu'unun yubdiha ayat harwala ala faqati illa syu'unun yabtadi. Tadi artinya su'un yang memperlihatkan sesuai dengan kode-kodar Allah di zaman azali. Bukan su'un keadaan yang baru saat ini gitu tuh. Saat ini. Mudah-mudahan paham lah nantinya. Li'anna takdir sabik, sebab ketentuan itu udah dulu. Faqoma Abdullah, akhirnya apa? Abdullah itu mengecuk kepalanya Husain. Berarti dia punya pemahaman yang tepat sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa dzakara ba'du ulama, ada sebagian ulama dia ahli mauidhah. Bahkan kalau mauidhah itu di kursi, dia tuh di kursi di atas. Pas tahu-tahu di depan ulama tersebut ada yang nanya, "Kiai, saya mau tanya, apa? Sekarang Allah lagi apa?" Jawabnya itu, "Sekarang fama yaf'alu rabbakal an." Apa yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini? Itu orang laki-lakinya itu tanya kepada ulama tadi. Lagi enak-enaknya mau idoh, langsung dia di depan, mau tanya apa? Allah lagi apa sekarang? Nah itu tuh, Tuhanmu lagi apa sekarang ini? Pusing kiainya itu. Allah lagi apa ya sekarang ini? Akhirnya apa? Udah PR katanya. Akhirnya apa? Semalam nggak bisa tidur. Jawabannya gimana? Ini tuh Allah lagi apa sekarang ini? Semalam nggak tidur, menjelang subuh tertidur bertemu dengan Nabi. Dengan Nabi, kata Nabi bahwa yang tanya itu Nabi Khidir. Kamu yang tanya, kamu tahu siapa? Itu Nabi Khidir itu yang tanya. Itu yang tanya itu Nabi Khidir. Wasayudu, dan dia akan datang lagi itu. Akan datang lagi. Kamu kan belum bisa jawab iya. Nanti akan datang lagi lah. Lalu gimana? Jawabnya gini. Akhirnya diajarin oleh Nabi itu su'unun yabtadiha wala yabtadiha yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharin. Artinya su'un, Allah itu memperlihatkan tentang ketentuan zaman. Jadi semua yang kita perbuat, apa yang terjadi, itu apa? Pembuktian tentang qada-qadar Allah di zaman azali. Bukan semuanya itu benar-benar baru. Semuanya itu. Nah, itu maksudnya. Terus Allah yakhfadu aqwaman, dalam setiap saat
perbuatan Allah itu apa? Merendahkan satu kaum juga menaikkan kaum yang lain. Akhirnya waduh senangnya minta ampun udah ketemu Nabi, iya dikasih jawaban. Ya memang asalnya kudu pusing dulu ya. Dikasih bocoran oleh Nabi itu. Bener. Pagi-pagi pas ngasih lagi mau Ido datang lagi laki-laki tersebut. Ya ini yang tanya bikin pusing semalam itu. Ya itu. Akhirnya apa? Tanya lagi dijawab. Jawab bahwa Allah su'unun yabtadiha yakhadu aqwaman wa aqwaman. Akhirnya apa? Tahu bahwa Nabi Khidirnya itu bahwa kamu itu diajar oleh Nabi. Enggak mikir sendiri kamu tuh. Kamu tuh nggak dapat mikir sendiri, kamu dikasih bocoran oleh. Akhirnya jawabnya sholli alaman alamak. Kamu banyak sholawat kepada orang yang ngajarin kamu ya. Kamu banyak sholawat kepada orang yang memberitahu jawaban ya. Akhirnya langsung pergi aja itu Nabi Khidirnya. Wa hadza akhiru ma aradna iradah fi hadzal qismi, dan ini ada yang terakhir dari apa yang saya kemukakan dalam bagian yang pertama ini tentang masalah apa keimanan. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya ya tentang pertanyaan itu yang itu. Apakah kita itu, sebab dalilnya yang mengatakan bahwa kita itu punya potensi yang sama untuk sama-sama 100%. Kamu bisa masuk neraka, kamu bisa masuk surga. A si B sama-sama. Sebab kullu yaumin huwa fi sya'an. Kullu yaumin huwa fi sya'an, dalilnya itu. Ada lagi yang mengatakan ya tidak. Kita itu udah ditentukan sejak zaman ajalnya apakah kita itu ahli surga, apakah ahli neraka. Dalilnya yaitu wa amman atawa taqwa fasanu yasiruhu lil yusra wa amman bakhila wa fasanu yasiruhu lil us. Dalilnya itu. Dan seakan-akan bertentangan dua ayat itu. Dan akhirnya ya ulama-ulama Islam ya dengan kubu yang besar, kalau orang ahli logika biasanya berpikirnya seperti itu, semuanya potensi yang sama untuk kita masuk surga atau masuk neraka. Ya udah biarin. Tapi gitu tuh orang yang selalu itu. Tapi secara dalil ini kan menjelaskan tentang qad jafat aklam, udah kering. Jadi kita berbuat sesuatu itu menjalankan apa yang telah ditulis gitu tuh.